Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Pak Andi dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penyajian data. Ini merupakan video pada bagian pertama ya. Pada video ini kita akan membahas tentang datum dan data, pengumpulan data, dan penyajian data. Oke, langsung saja siapkan alat tulis kalian dan mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama mengenai datum dan data. Apa sih yang dinamakan datum itu? Nah, datum merupakan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Kemudian datum itu bisa berupa angka, lambang, atau sifat. Sedangkan data merupakan kumpulan dari datum. Nah, agar kalian tahu perbedaannya kayak gini. Misal kita mengumpulkan data usia di suatu daerah. Nah, ada yang 10 tahun, 17 tahun. Angka 10 tahun ini merupakan datum, dan kumpulan dari angka-angka ini merupakan data. Oke, jadi bisa dipahami ya, kalau datum itu informasinya, kalau data itu merupakan kumpulan dari datum. Next, kita akan membahas tentang pengumpulan data. Ada tiga cara yang akan kita bahas mengenai cara mengumpulkan data. Yang pertama yaitu melalui wawancara. Kita bisa memperoleh kumpulan data dari wawancara. Wawancara itu apa sih? Yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Jadi kita membuat pertanyaan dan narasumbernya akan menjawabnya secara langsung. Contoh data yang kita peroleh dengan cara wawancara adalah data tentang keadaan dan kondisi satu keluarga yang tinggal di daerah perkotaan yang sangat padat. Jadi kita langsung datang ke sana menanyai mereka bagaimana keadaannya dan lain sebagainya. Bagaimana rasanya dan lain-lain. Oke? Jadi pengumpulan data disesuaikan dengan data yang akan kita ambil. Yang berikutnya, kuesioner atau angket. Ini merupakan cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Kalau wawancara, itu pertanyaannya diajukan secara langsung. Kalau kuesioner atau angket, kita menyerahkan berupa lembaran yang berisi daftar pertanyaan yang harus diisi. Nah, contoh data yang bisa kita peroleh dengan kuesioner adalah ketika kita mengumpulkan data tentang acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu. Jadi kita membuat pertanyaan, kita diserahkan kepada narasumbernya, lalu narasumbernya memberikan jawaban pada angket tersebut. Dan yang ketiga, observasi atau pengamatan, yaitu cara pengumpulan data dengan mengamati objek atau kejadian. Jadi pengamatan langsung atau mengukur secara langsung. Data apa saja sih yang bisa kita peroleh melalui observasi atau pengamatan? Yang pertama, data tentang tinggi badan, data berat badan dalam satu kelas. Kita melakukan pengamatan dan pengukuran untuk mendapatkan data-data tersebut secara valid. Kalau kita bertanya, mungkin narasumbernya lupa tentang berat badannya dan tingginya. Maka kita melakukan pengamatan atau observasi. Jadi pengumpulan data ini disesuaikan dengan data yang ingin kita kumpulkan. Oke? Sekarang lanjut. Nah, kalau tadi cara pengumpulannya, sekarang kalau sumber datanya dibagi dua. Yang pertama data primer, itu data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya. Contohnya, data banyak anggota keluarga dengan melakukan wawancara, data mata pelajaran yang disukai dengan memberikan angket, dan data tinggi badan dengan melakukan pengamatan atau pengukuran secara langsung. Ini dinamakan data primer. Kita memperolehnya langsung dari sumber utamanya. Dan yang kedua, ada yang dinamakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain selain narasumbernya. Contoh data tentang rata-rata pendapatan penduduk kita dapatkan dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Yang kedua, data banyaknya siswa SMP dalam satu kota atau kabupaten. Kita kan nggak langsung datang ke masing-masing SMP lalu menjumlahkan semuanya. Kita bisa memperolehnya dari Dinas Pendidikan setempat. Berikutnya, data banyaknya penduduk pada satu desa. Kita nggak mungkin datang ke rumahnya satu-satu. Untuk mempercepat, kita bisa menggunakan data di kelurahan setempat. Bisa dipahami ya tentang pengumpulan data? Next, tentang penyajian data. Nah, penyajian data itu, kenapa sih ada penyajian data? Kalau datanya berupa angka, daftar itu susah untuk dipahami. Atau cara membacanya sulit. Jadi disajikan dalam berbagai bentuk agar mudah dipahami. Penyajiannya juga
tergantung dari data yang ingin disajikan, tergantung dari jenisnya. Nah, contoh ini data tentang jenis pekerjaan kita bisa menggunakan tabel. Contohnya pekerjaan pegawai negeri sipil ada 12 orang. Nah, dan seperti ini. Ada tabelnya, kolomnya, dan banyak orangnya. Nomor, jenis pekerjaan atau jenis apapun yang ini kita buat. Oke, jadi ini bentuk tabel. Kalian sudah familiar tentang bentuk tabel ya. Yang berikutnya adalah bentuk piktogram. Piktogram ini merupakan penyajian data dalam bentuk gambar ya. Contohnya kayak gini nih. Jumlah penduduk di suatu kecamatan adalah sebagai berikut. Kelurahan A itu 800 orang. Kelurahan B ada 650 orang. Kelurahan C sebanyak 700 orang. Dari data-data ini, kita akan membuat piktogram. Nah, piktogramnya akan seperti ini. Langkah pertama, kita membuat gambar dan membuat aturan. Gambar ini akan mewakili berapa orang atau mewakili berapa buah kalau itu benda. Dalam tabel ini, Pak Ani menggunakan gambar orang, satu orang itu mewakili 100 orang. Nah, contoh di kelurahan A itu ada 800. Maka di gambar ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang B ada 650 orang. Berarti yang utuh ini 600, yang ini separuh. Kenapa? Karena separuh dari 50 itu 100. Yang kelurahan C ada 700 orang, maka gambar orangnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gambar artinya mewakili 700, 6 setengah gambar artinya mewakili 650, dan 800 gambar, 8 gambar mewakili 800 penduduk. Bisa dipahami ya? Yang ketiga adalah diagram batang. Untuk membuat diagram batang, biasanya dibuat dengan garis horizontal lalu vertikalnya. Contoh di sini Pak Andi menggunakan data jenis pekerjaan. Yang bawah ini pegawai negeri sipil, cara membacanya ya. Ini jenis pekerjaannya dan ini banyak orangnya. Yang pegawai negeri sipil ada 12 orang, yang pegawai swasta ada 6 orang, pegawai atau TNI ada 8 orang, yang karyawan BUMN ada 6 orang dan seterusnya. Kalian pasti sudah bisa membuat diagram batang karena di sekolah dasar kalian sudah mendapatkannya. Sekarang yang keempat, yaitu diagram garis. Nah, contoh di sini adalah banyak motor yang terjual. Biasanya diagram garis itu digunakan untuk menunjukkan naik turun. Jadi kita bisa tahu antara 2006 2007 kita bisa melihat secara langsung kondisinya itu mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Jadi diagram garis ini cocok untuk digunakan untuk menyajikan data yang naik turun agar kita bisa melihat perubahannya. Oke? Sekarang kita ke diagram yang terakhir, yaitu diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran bentuknya seperti ini. Pak Adi di sini menggunakan contoh calon ketua OSIS dan ini merupakan suara yang diperoleh dari keseluruhan. Ada Nadifa 16%, Johan 14%. Jadi data ini bisa digunakan untuk menyajikan yang berupa bagian. Jadi kita bisa lihat secara langsung di sini yang paling lebar itu Nabila. Nah, kita bisa membacanya secara mudah. Nah, bagaimana cara membuat diagram lingkaran? Untuk penjelasannya, kita akan membahasnya pada video selanjutnya. Sekian penjelasan mengenai penyajian data bagian pertama. Semoga penjelasannya bisa dipahami dan ilmunya bermanfaat. Untuk memperdalam pemahaman kalian, silakan latihan soal berikut ini dikerjakan ya. Terima kasih. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.